Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan umur panjang serta kesehatan agar kita semua dapat mengikuti perkuliahan. Toyib, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang individualitas manusia. Di sini saya Nurfitri Rahmawati Date dan teman saya Sa'ariyah. Dalam penjelasan ini yaitu ada Quran Surah Al-Maidah ayat 36 dan 38, Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 dan Az-Zariyat ayat 56. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 36 dan 38. Terlebih dahulu, saya akan membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum walahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Quran Surah Al-Maidah ayat 36. Teman-teman, di sini dari ayat ini, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'ah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, baik berupa harta, baik berupa manfaat dan tanah air, itu semua. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang lebih banyak dari itu lagi, liyaftaru bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk mereka jadikan untuk menebusi diri mereka itu dari azab Allah pada hari kiamat nanti. Ma tuqabbila minhum, niscaya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari potongan ayat ini bahwa orang-orang kafir pada saat hari kiamat mereka akan membawa harta benda mereka atau mereka membawa apapun yang mereka miliki saat di dunia ini sebagai tebusan untuk dosa-dosa mereka supaya mereka itu tidak mendapat azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, ma tuqabbila minhum, niscaya itu tidak akan diterima dari mereka. Qala Hammad ibnu Salamah an Thabit an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta birrajuli min ahlin nar fayaqulu ya ibnu Adam kaifa wajadta madja'ak fayaqulu syarra madja' fayaqulu hal taftadi biqurabil ardi dhahaban qala fayaqulu na'am ya Rabb fayaqulu kadzabta qad sa'altuka aqalla min dzalik falam taf'al fayu'maru bihi ilan nar. Muhammad ibnu Salamah itu telah meriwayatkan dari Sabit dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang lelaki dari kalangan ahli neraka dihadapkan, lalu dikatakan kepadanya, hai anak Adam, bagaimanakah rasanya tempat tinggalmu? Ia menjawab, sangat buruk. Dikatakan, apakah kamu mau menebus dirimu dengan emas sepenuh bumi? Ia menjawab, ya wahai Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu dusta.
Sesungguhnya aku pernah meminta kepadamu yang lebih kecil daripada itu, lalu kamu tidak melakukannya, maka ia diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Teman-teman, dari ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala itu telah memesankan kepada orang-orang mukmin supaya orang-orang mukmin itu untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha untuk melaksanakan jihad di jalan Allah. Dari ayat tersebut itu sebenarnya sudah mengatakan, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian itu terkecoh terhadap kekayaan dan kemampuan orang-orang kafir sehingga menyebabkan kalian itu merasa pesimis dan berkecil hati. Karena seluruh kemegahan dan kebesaran itu hanyalah di dunia yang fana, tidak kekal, tidak abadi. Namun, kelak di hari kiamat, seluruh kekayaan itu tidak akan berperan apapun untuk membantu kalian. Seperti itu. Tidak hanya seluruh kekayaan yang ada di bumi, bahkan jika seseorang itu memiliki kekayaan 2 kali lipat dari seluruh kekayaan dunia, itu tetap saja tidak akan mampu menyelamatkan mereka itu dari api jahanam. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, bahwa dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat itu tidak akan diterima tebusan apapun, tebusan dalam bentuk apapun untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka, kecuali amal soleh seperti amal ibadah. Kemudian seseorang yang ada di dunia itu ketika mengumbar kekufuran dan bersikap keras kepala, maka kelak akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Pencuri adalah orang yang mengambil harta orang lain yang terpelihara atau berharga secara sembunyi-sembunyi tanpa kerelaannya. Nah, perbuatan itu termasuk dosa besar yang berakibat hukuman yang buruk, yaitu potong tangan kanan, seperti pada ayat yang sudah saya bacakan tadi. Dan batasan tangan secara mutlak hanya sampai pada pergelangan tangan. Jika dia mencuri, maka tangannya itu dipotong di pergelangan lalu dicelupkan ke dalam minyak panas agar pembuluh darahnya itu menyempit dan darah itu berhenti. Nah, akan tetapi as-sunnah itu meletakkan pembatasan terhadap keumuman ini dari beberapa segi. Di antaranya adalah keterjagaan. Artinya, si pencurian itu dilakukan terhadap harta yang terjaga, dan keterjagaan harta itu adalah sesuatu yang digunakan untuk melindunginya menurut kebiasaan yang berlaku. Jika seandainya dia mencuri harta yang tidak terjaga, maka dia itu tidak akan terkena hukuman potong tangan. Kemudian, harta yang dicuri mencapai 1 nisab, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham, atau senilai dengan salah satu tadi. Nah, jika seandainya itu dia mencuri kurang dari yang tadi, maka dia tidak akan kena hukuman potong tangan. Nah, bisa jadi ini diambil dari kata mencuri dan maknanya, karena kata mencuri itu berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak menjaga diri darinya. Hal itu jika harta tersebut terjaga, jika tidak, maka itu bukanlah pencurian secara syar'i. Seperti itu. Termasuk ke dalam hikmah adalah dibebaskannya hukum potong tangan karena mengambil sesuatu yang sedikit dan tidak berharga. Karena penentuan memang diperlukan, maka penentuan syar'ilah yang dijadikan sebagai pentaksis Al-Quran. Seperti itu. Kemudian hikmah dari hukum potong tangan itu adalah demi menjaga dan melindungi harta dengan memotong pencuri, dengan memotong tangan yang melakukan kejahatan kepadanya. Nah, jika pencuri mengulangi perbuatannya tadi, maka dipotong lagi kaki kirinya. Jika dia masih mengulangi, maka ada yang bilang potong tangan kirinya, lalu kaki kanannya. Seperti itu. Ada juga yang berpendapat orang tersebut itu dimasukkan ke penjara untuk
seumur hidup sampai meninggal. Kemudian firman Allah yang artinya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya hukuman potong tangan itu adalah sebagai balasan bagi si pencuri atas harta orang yang dicurinya tersebut. Nah, dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hukuman dan pelajaran bagi pencuri dan yang lain seperti itu. Agar yang mencuri tadi itu menjadi jera jika mereka tahu bahwa mereka akan dipotong jika mereka mencuri lagi. Jadi mereka akan dipotong tangannya. Jadi itu supaya mereka itu jera dan tidak akan mencuri lagi. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sa'riyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir Quran surah Az-Zariyat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ayat di atas diawali dengan waw dan manafi, dilanjutkan dengan kata kerja bentuk pastan khalaqa yang digandengkan dengan ta, berupa kata ganti pertama tunggal yang diisnadkan kepada fi'il pastan. Maka harokat ta menjadi doma tu. Artinya kalimat tadi tidak kami ciptakan. Maksudnya Allah itu menciptakan manusia tidak sia-sia, melainkan supaya apa? Supaya liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Bentuk mudhari menunjukkan bahwa ibadah harus dilakukan sepanjang hayat, dalam kondisi apapun dan dimanapun, walaupun itu sedang sakit ataupun dalam perjalanan dan lainnya. Kata kerja tadi diawali oleh lam, artinya untuk, lalu diakhiri kata kerja digandengkan dengan domir atau kata ganti jamak laki-laki wawu dan nun. Maksudnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal Allah gitu, dan supaya menyembahnya. Maka setiap makhluk, baik itu jin ataupun manusia, itu wajib tunduk kepada peraturan Allah dan merendahkan diri terhadap kehendak Allah dan menerima apa yang Allah takdirkan. Dan kita dijadikan atas kehendaknya gitu, dan diberikan rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan, dan tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudorot, karena semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan manusia dalam semua kebutuhan. Memerintahkan manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan manusia dan jin bukan karena Allah butuh kepada kita gitu, melainkan kitalah ataupun makhluk nialah yang membutuhkan, yang paling membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menginginkan rezeki dari kita dan tidak menginginkan kita memberikan makanan ataupun selainnya. Dan Allah tidak butuh kepada seorang pun dari berbagai sisi, bahkan semua makhluk itu butuh kepada Allah dalam semua kebutuhan mereka, baik yang penting maupun yang selainnya. Jadi sini Allah menciptakan manusia itu bukan karena dia memerlukan ataupun membutuhkan ataupun memperoleh sesuatu rezeki dari kita, melainkan Allah lah yang memberikan rezeki dan mempunyai kekuatan gitu, dan kitalah yang lebih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 286.
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikannya dan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagai mana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya. Dan ini menunjukkan bahwa tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para makhluknya, serta kebaikan yang diberikan pada kita. Kemudian selanjutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatannya yang dikerjakannya. Artinya, ia akan memperoleh pahala dari kebaikan yang dulu pernah ia lakukan. Begitu pula akan mendapatkan siksa atas kejahatan, perbuatan kejelekannya. Dan semua itu masih masuk pada kisaran amalan yang dibebankan pada mereka. Kemudian, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami bersalah. Maksudnya, apabila kami meninggalkan kewajiban disebabkan karena lupa, atau jika kami mengerjakan perkara yang haram dalam keadaan lupa, ataupun ketika kami keliru sehingga salah dalam mengerjakannya, ataupun tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan disebabkan kebodohan kami, maka janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami bersalah. Kemudian, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Yang artinya, ya Allah, janganlah kami dibebani dengan amalan-amalan yang berat sekalipun kami ataupun masih mampu untuk melakukannya sebagaimana Engkau syariatkan gitu pada umat-umat terdahulu sebelum kami dengan dibelenggu dan diikat, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat, dan yang telah Engkau jadikan sebagai ciri yang menonjol dalam syariatnya, sebagaimana Engkau telah mengutusnya dengan membawa agama yang lurus, yang penuh dengan kemudahan dan toleransi. Kemudian, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maksudnya, dari beban, kewajiban-kewajiban ataupun musibah serta bencana janganlah Engkau beri kami musibah ataupun bencana dari perkara yang kami tidak sanggup
dalam menanggungnya. Kemudian wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Artinya maafkanlah kami dari dosa yang kami lakukan kepadamu, dari perkara yang engkau telah mengetahuinya, disebabkan kekurangan serta kekhilafan kami. Lalu ampunilah kami dari dosa yang kami kerjakan antara kami dan hamba-hambamu. Janganlah engkau perlihatkan atas kami perbuatan buruk. Kemudian rahmatilah kami dari perkara yang akan datang. Dan jangan engkau cabut taufikmu disebabkan dosa yang lainnya. Kemudian Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Artinya, engkaulah tempat kembali dan sebagai penolong kami. Hanya kepadamu lah kami bersandar, dan tempat memohon pertolongan, bertawakal yang tidak ada daya serta kekuatan melainkan kepadamu, kepada Allah. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, yang mengingkari agamamu serta mengingkari keesaan dirimu dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana justru mereka menyembah kepada selain dirimu dan menyekutukanmu di dalam ibadah bersama yang lainnya. Maka dari itu tolonglah kami atas mereka, jangan jadikan kemenangan atas mereka di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.